Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk pada pertemuan ke-12 ya, untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pertemuan ke-12 ini masih ada kaitannya sama pertemuan ke-11, yaitu tentang hubungan antara kantor pusat dengan kantor agen dan kantor cabang. Kalau di pertemuan ke-11 kita membahas tentang hubungan antara kantor pusat dengan agen, maka di pertemuan ke-12 ini kita bahas tentang yang hubungannya si kantor pusat itu dengan kantor cabang. Nah, kemarin atau tadi ya, tadi saya sudah memaparkan bahwa ada perbedaan antara kantor agen dengan kantor cabang. Nah, kalau kantor cabang itu kan dia bisa melakukan transaksi penjualan tidak hanya mencari pembelinya saja, tapi juga bisa melakukan penjualan secara langsung. Sementara kalau di kantor agen kan tidak bisa ya, dia cuma bisa nyari pelanggan, lalu untuk penjualannya dan pembayarannya tetap dikembalikan lagi kepada kantor pusat. Nah, oleh karena si kantor cabang ini boleh melakukan transaksi, maka hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang itu hubungannya layaknya investor dengan investi, atau orang atau lembaga yang beroperasi antara si pemilik modal dengan yang menjalankan modalnya itu. Nah, karena mereka hubungannya seperti ini, maka pencatatannya pun seperti investor dan investi itu kedua belah pihak sama-sama saling mencatat semua kegiatan atau transaksi yang ada di kantor tersebut. Lalu, karena kedua ini sebenarnya satu badan ya, atau satu induk, satu tubuh, satu organisasi, maka di akhir periode nanti harus dilakukan yang namanya laporan konsolidasi. Nah, ini sebenarnya kalau untuk investor investi itu ada di mata kuliah tersendiri ya, bisa di AKL 2 atau di mata kuliah akuntansi kombinasi bisnis. Nah, cuman secara konsepnya itu mirip-mirip. Jadi karena masing-masing melakukan pencatatan, maka di akhir periode dikonsolidasikan supaya menjadi satu laporan utuh. Karena sebenarnya kan ini satu brand atau satu nama, satu perusahaan gitu. Oleh karena masing-masing membuat catatannya masing-masing, jadi nanti akun-akunnya itu ada akun yang namanya rekening atau akun kantor pusat dan akun kantor cabang. Dan akun-akun ini bersifat resiprokal ya. Resiprokal itu akun-akun yang sifatnya itu timbal balik atau saling menghapus gitu. Maka nanti di akhir periode atau di laporan itu harus dieliminasi dalam laporan, jadi harus ditutup atau saling dihapus. Transaksi yang menyebabkan adanya akun resiprokal ini antara lain nih ada sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi pengiriman kas atau aktiva selain barang ya, maksudnya dari kantor pusat kepada kantor cabang. Nah, kalau selain kas dan barang dagangan, itu nanti muncul adanya akun resiprokal. Pengiriman kas atau aktiva selain barang dagang dari kantor cabang, kantor pusat. Jadi bisa dari pusat ke cabang dan bisa dari cabang ke pusat. Nah, kalau transaksinya seperti ini, pencatatannya adalah ini ya jurnalnya teman-teman. Di kantor pusat mencatat kasnya itu berkurang ya, karena dikirim kantor cabang. Sementara kalau kantor cabang, karena dia menerima, berarti kasnya bertambah, dan kas pusatnya atau kas dari kantor pusatnya berkurang. Nah, ini jurnalnya. Lalu kalau yang di bawahnya ini adalah jurnal untuk mencatat yang kebalikannya, kalau pengirimannya itu dari kantor cabang kepada kantor pusat.
Jadi yang atas itu kalau kantor pusat ke cabang, tapi kalau yang bawah ini adalah untuk cabang ke pusat. Lalu yang kedua ada pengiriman barang dagangan dari KP ke KC. Berarti si barang dagangan dari kantor pusat ke kantor cabang, kalau terkait dengan barang dagangannya atau persediaan, teman-teman bisa gunakan salah satu dari dua metode yang pada umumnya sudah teman-teman pelajari di akuntansi perusahaan dagang ya. Bisa menggunakan sistem fisik atau sistem periodik. Nah, ini ada dua nih, sistem fisik itu sama dengan periodik atau dengan sistem perpetual. Ini juga sama, ini jurnalnya seperti ini ya. Nanti kita bahas lagi, karena ini sebenarnya sama dengan apa yang teman-teman sudah pelajari di akuntansi dagang dulu. Lalu kalau ada pengembalian barang juga sama atau return ya bahasanya, pengembalian barang ini dari kantor cabang ke kantor pusat kalau menggunakan sistem fisik jumlahnya seperti ini karena dari cabang pusat berarti kantor cabang berkurang ya. Nah, ini kalau perpetual. Jadi kalau perpetual langsung semuanya menggunakan akun persediaan. Kalau periodik atau fisik kan menggunakannya namanya itu bisa pembelian atau di sini pengiriman. Nah, seperti itu. Tapi kalau sistemnya perpetual, semua yang berkaitan sama transaksi barang dagangan itu masuknya ke akun persediaan barang dagangan. Lalu yang ketiga, pengakuan laba kantor cabang. Nah, ini kalau pengakuan laba jurnalnya seperti ini. Jadi laba itu kan pasti laba ruginya di kredit ya. Tapi kalau rugi berarti laba ruginya ada di debit. Ini kalau rugi, ini kalau laba. Mungkin langsung saja ya kita kepada contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Soalnya itu tentang hubungan antara pusatnya adalah PT Maju yang di Jogja dengan yang cabangnya di Solo. Nah, ini ada beberapa transaksi. Jadi seperti saat membuat kantor agen itu ya, kita buat kolom di Excel, nih saya buat di Excel, isinya keterangan kalau di sini kantor pusat dan kantor cabang. Kalau kemarin kan perbedaan dua metode ya. Kalau di sini dua tempat, kantor cabang dan kantor pusat. Oke, kita masuk yang pertama itu adalah transaksi penerimaan uang ya dari kantor pusat. Berarti di sini kita kasih keterangannya dulu ya, kita pakai keterangan ini. Yang pertama berarti menerima uang ya dari kantor pusat 20 juta. Oke. Kita tulis keterangannya dulu ya teman-teman untuk menjurnalnya nanti. Yang kedua adalah membeli perlengkapan ya. Perlengkapannya umurnya 5 tahun. Oh sorry nih, harusnya peralatan ini karena dia punya umur ekonomis ya. Dan lebih dari 1 tahun berarti harusnya adalah peralatan. Kita ganti saja ya teman-teman, di sini adalah peralatan karena usianya lebih dari 1 tahun. Oke, di sini kita ganti peralatan 10 juta. Kemudian menerima barang dagangan dari kantor pusat dan membeli dari supplier. Berarti di sini ada dua ya. Yang pertama menerima dari kantor pusat 16, kemudian beli dari supplier 4 juta tunai. Kemudian yang selanjutnya adalah menjual barang dagangan secara tunai 30 juta. Nah, ini kita tulis keterangannya, menjual barang dagangan secara tunai 30 juta. Lalu yang kelima adalah mengembalikan barang dagangan yang terima dari KP 1 juta karena rusak. Berarti ada return kepada kantor pusat sebesar 1 juta di sini. Lalu mengirimkan uang 15 juta. Saya mengirimkan uang 15 jutanya saya belum tulis ya ini. Oh, mengirim uangnya justru di bawahnya di sini, teman-teman.
Oh ya, ini biaya dulu, oke. Biaya-biaya yang terjadi di kantor cabang sebagai berikutnya, ini kita tulis di sini, kita pindahkan. Kemudian mengirimkan uang kantor pusat 15 juta, lalu pada periode akhir tahun, utang gaji dan depresiasi belum dicatat, maka menulis jurnal penyesuaian, ya. Membuat jurnal penyesuaian. Lalu yang terakhir itu adalah persediaan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat pada akhir tahun 1 juta dan persediaan barang dagangan yang dibeli supplier sisanya 5 juta. Ini terkait dengan jurnal penutup sebenarnya teman-teman. Terkait dengan jurnal penutup untuk mencari tahu berapa sih laba atau ruginya dari transaksi si kantor cabang ini. Ya, nanti kita buat jurnalnya ya, ini hanya sekedar informasi. Nah, lalu kita buat ke dalam jurnal, ini kita sudah salin di bagian sini ya supaya tidak bolak-balik. Nah, kita mulai pencatatannya. Yang pertama adalah ketika si kantor cabang ini menerima uang dari kantor pusat. Nah, berarti di sini kantor pusat dia mengeluarkan uang ya. Berarti debitnya adalah kantor cabang, karena kantor cabang itu akan menerima uang ya. Kantor cabang itu menerima uang, berarti debitnya kantor cabang, atau kita kasih singkatan aja ya teman-teman, KC. Singkatan di sini untuk akun-akun yang di kantor pusat kita beri nama KP, dan untuk akun-akun yang ada di kantor cabang kita beri singkatan KC. Nah, berarti jurnal yang pertama ketika menerima uang ya si kantor cabangnya, maka kantor cabang di sisi debit bertambah kasnya sebesar 20 juta. Kemudian kas yang ada di kantor pusat berkurang ya. Kas itu melambangkan untuk posisinya si kantor pusat. Kasnya dikredit ya atau berkurang sebesar 20 juta. Nah, ini jurnal yang pertama. Lalu untuk di kantor cabang, berarti kebalikannya. Kantor cabang kan dia menerima kas. Berarti di sini kantor cabang kasnya bertambah di sisi debit sebesar 20 juta, sementara kreditnya adalah akun untuk mengurangi kasnya si kantor pusat, yaitu KP 20 juta. Nah, jadi berkebalikan teman-teman, karena yang menerima adalah si kantor cabang. Jadi kasnya yang bertambah itu posisinya pada kasnya si kantor cabang. Lalu selanjutnya yang kedua terkait dengan pembelian perlengkapan. Nah, yang membeli peralatannya, yang membeli peralatan itu kan kantor cabang. Jadi di kantor pusat dia tidak ada catatan. Tahu nih di sini. Nah, yang beli di sini kita tulis seperti biasa saja. Teman-teman beli secara tunai. Berarti peralatannya bertambah di debit sebesar 10 juta. Dibelinya secara tunai, maka ada kas yang berkurang di sisi kredit. Itu 10 juta. Nah, kasnya berkurang, sisi kredit. Selanjutnya, yang ketiga, menerima barang dagangan dari kantor pusat. Menerima barang dagangan dari kantor pusat 16 juta. Berarti di sini yang bertambah itu kantor cabang ya. Nah, berarti sama dengan pengiriman kas tadi. Di sini kita beri nama KC, sama seperti tadi ya ketika ngasih duit. KC di debit sebesar 16 juta. Kemudian kreditnya itu adalah karena ini metodenya fisik ya teman-teman. Metodenya fisik, kita lihat di sini ada pengiriman barang. Metode fisik. Nah,
Berarti kalau metode fisik, penggunaan akunnya adalah pengiriman barang ke kantor cabang. Nah, beda cerita kalau teman-teman menggunakannya sistem perpetual. Kalau menggunakan sistem perpetual, berarti nanti kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Nah, ini harap diperhatikan apakah dia menggunakan metode fisik atau perpetual. Oke, karena ini fisik, berarti di sini namanya pengiriman barang dagangan secara kredit. 16 juta. 16 juta. Oke. 16 juta. Nah, terus di kantor cabang berarti dia menerima kan. Nah, karena menerima, berarti pengiriman barang dagangannya ini ada di sisi debit. Sorry, saya tambahkan ya, pengiriman barang dagangan. Barang ke KC, ini saya tambahkan ke KC kalimatnya. Oke, berarti di kantor cabangnya nama akunnya adalah pengiriman barang dagang dari KP ya, berkebalikannya. Karena dia yang menerima. Berarti pengiriman barang dagangan dari KP sebesar 16 juta. Lalu kreditnya adalah kantor pusat, karena kantor pusatnya berkurang. Kalau di sini kantor cabangnya bertambah. Berarti di sini kita beri nama KP, sisi kredit sebesar 16 juta. Di sebelah kredit. Oke, seperti itu caranya. Terus selanjutnya kalau belinya dari supplier luar. Nah, karena kantor cabang ini bisa melakukan penjualan dan sebenarnya dia juga bisa beli dari pihak luar tanpa harus menunggu barang dari kantor pusat. Misalnya suatu saat kantor pusat kehabisan barang. Nah, si cabang ini bisa beli barang dagangannya dari luar. Nah, contohnya misalnya dia beli barang dagangan dari luar tunai 4 juta. Di kantor pusat dia tidak tahu karena yang melakukan adalah kantor cabang atau tidak menjurnal. Lalu di sini kita tulis seperti pembelian biasanya ya teman-teman, karena ini pembeliannya dilakukan secara tunai dan ini sistem fisik ya atau periodik, berarti debitnya pembelian sebesar 4 juta, kreditnya karena tunai berarti kasnya 4 juta. Oke. Kasnya 4 juta di sisi kredit, dan di kantor pusat dia tidak mencatat karena tidak tahu. Lalu menjual barang dagangan secara tunai, yang menjual adalah kantor cabang, berarti kantor pusat juga tidak melakukan jurnal. Terus di sini jurnal yang dibuat oleh kantor cabang dengan sistem periodik ya, ini fisik atau periodik ini berbeda kalau sistemnya perpetual. Nah, kalau seperti ini dia mencatatnya hanya penerimaan kas sama pengakuan penjualan saja, tidak mengakui HPP-nya. Kalau di sistemnya di sini kalau sistemnya perpetual berarti seperti biasanya mengakui adanya HPP-nya, cuma di sini belum dikasih tahu ya teman-teman. Dia menggunakan perpetual FIFO, atau average atau HPP-nya berapa kan tidak dikasih tahu. Nah, kita di sini catat jurnal penjualannya karena secara tunai, berarti jurnalnya kasnya di debit sebesar 30 juta. Kemudian kreditnya adalah penjualannya. Kita mengakui adanya penjualan sebesar berapa nih berarti? Penjualan sebesar 30 juta. Penjualannya di kredit
kredit sebesar 30 juta. Oke, ini jurnal yang dilakukan. Kemudian yang keenam, untuk, ini pengiriman debit. Yang keenam terkait dengan pengembalian barang ya, atau return. Kalau return ini dikembalikan kepada kantor pusat, maka di sini jurnal dari kantor pusat adalah pengiriman barang dari kantor cabang, karena kita harus mengurangi ini ya, mengurangi akun pengiriman ini, kan tadinya di kredit. Kalau ada pengembalian, berarti pindah ke debit, alias kita tutup, kita kurangkan. Yang tadi 16 kita kurangi 1 juta. Karena yang 1 juta itu itu kembali kepada si kantor pusat. Terus yang ini posisinya di debit ya sebesar 1 juta. Lalu kreditnya adalah kantor cabang. Jadi jurnalnya kita tinggal membalik jurnal saat mengirimkan saja, teman-teman. Kalau saat mengirimkan kan kantor cabangnya yang di kredit. Nah, kalau dikembalikan berarti kebalikannya, kantor cabangnya di kredit. Lalu untuk pencatatan di kantor cabang itu juga kebalikannya dari sini ya. Berarti pengiriman barang dari kantor pusatnya yang di sisi kredit. Oke, berarti ini kita balik di sisi kredit. Ini kita ganti kredit. Lalu yang di debit, 1 juta. Lalu yang di debit adalah kantor pusat. Karena saldonya kantor pusat akan bertambah. Tambah dari jumlah pengembaliannya kita 1 juta itu. Seperti itu. Kita lanjutkan kalau mencatat pengeluaran biaya-biaya. Nah, kalau mencatat biaya-biaya ini, karena yang melakukan adalah kantor cabang ya, berarti di kantor pusat sini tidak ada jurnal lagi. Nah, catat adalah di kantor cabang. Kita akui seperti biasa saja, teman-teman. Ada gaji, bunga, lain-lain. Jadi kita akui saja yang pertama biaya gaji ya di debit sebesar 6 juta untuk gajinya. Kemudian ada biaya bunga atau beban bunga di debit sebesar 4 juta, dan ada juga biaya lain di sisi debit sebesar 2 juta. Oke, terus kemudian biaya beban ini kan dikeluarkan oleh kantor cabang dengan kasnya dia. Berarti kreditnya ada kas sisi kredit sejumlah 3 itu. 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. Berarti kasnya berkurang 12 juta. Oke, kasnya tadi di kredit. Nah, seperti itu jurnalnya. Untuk di kantor pusat dia tidak melakukan jurnal karena yang melakukan atau yang mengeluarkan biaya ini adalah si kantor cabang. Kemudian yang ke-8, untuk mencatat pengiriman uang ke kantor pusat ya di akhir periode, mungkin dia rekapan terus ada saldo nih penjualannya atau dari manapun itu 15 juta. Nah, itu mau dikirim ke kantor pusat. Berarti si kantor pusat kan dia nerima uang ya. Kantor pusat dia nerima uang, berarti kantor pusat punya kas tambahan di sisi debit
sebesar 15 juta. Kemudian yang berkurang adalah kasnya kantor cabang. Kita beri nama KC. Ini tuh jurnal kebalikannya dari jurnal yang pertama. Kalau yang pertama kan mengirimkan uang. Nah, kalau sekarang menerima si kantor pusatnya ini. Berarti kalau di kantor cabang dia berkebalikannya. Kasnya dia berkurang di sini. Kasnya di sisi kredit sebesar 15 juta. Lalu debitnya adalah kantor pusat. Karena yang bertambah kasnya adalah kas si kantor pusat. KP debit, kas kredit. Oke, selanjutnya terkait dengan transaksi penyesuaiannya. Tadi di akhir periode itu masih ada utang yang belum dibayar, kemudian ada depresiasi sebesar 2 juta. Nah, ini kan terjadi di kantor cabang. Artinya kantor pusat dia tidak melakukan jurnal atau tidak menjurnal. Di sini tidak ada jurnal. Yang ada adalah pada kantor cabang, jurnal penyesuaian seperti biasa ya teman-teman. Berarti ada terkait dengan gaji, berarti ada biaya gaji, kita akui dulu. Biaya gaji di debit sebesar 1 juta. Lalu karena gajinya belum dibayar, berarti dia masih menjadi utang. Kita akui sebagai utang gaji ya. Utang gajinya bertambah di sisi kredit sebesar 1 juta. Lalu yang kedua terkait dengan depresiasi. Masih ingat ya jurnal depresiasi, ngakuin biaya depresiasi atau penyusutan di debit jumlahnya 2 juta, jumlahnya ada 2 juta, kemudian kreditnya ada akumulasi ya teman-teman, akumulasi depresiasi. Nah, ini gedung atau peralatan atau sebagainya. Depresiasinya kredit sebesar 2 juta. Ini jurnal yang dilakukan di kantor cabang untuk mengakui transaksi penyesuaian. Di kantor pusat dia tidak mencatat karena ini terjadinya di kantor cabang. Lalu jurnal penutup, kantor pusat pun tidak mencatat karena kita hanya menutup akun-akun yang ada pada kantor cabang dengan cara kita hapus atau kita pindahkan akun yang tadinya di kredit ke debit. Dan ini hanya untuk akun yang ada di laporan keuangan, laporan laba rugi. Dan tadi ada informasi terkait dengan persediaan ya. Tadi informasinya itu ini. Persediaan barang dagangan yang diterima dari kantor pusat pada akhir ada 1 juta dan yang dibeli dari supplier luar masih 5 juta. Nah, kedua-duanya ini kalau kita jumlahkan yang masih ada di kantor cabang itu ada 6 juta dari 1 tambah 5. Berarti persediaan akhirnya di sini kita kasih catatan persediaan akhir ada 6 juta ya teman-teman, berarti 5 juta tambah 1 juta berarti ada 6 juta. Nah, persediaan akhir ini kita munculkan, kita akui yang sebenarnya ada itu ada 6 juta. Berarti persediaan akhirnya kita taruh di debit. Ini teman-teman masih ingat ya, sebenarnya pencatatannya itu sama dengan pencatatan yang dilakukan di akuntansi perusahaan dagang dulu. Ketika menggunakan sistem periodik ya akan seperti ini. Mendebit akun persediaan ya, karena buat mencari tahu berapa labanya dan berapa HPP-nya. Persediaan akhirnya kita
taruh di debit sebesar 6 juta ya tadi informasinya. Lalu akun penjualan, kan tadinya di kredit, kita tutup karena dia termasuk dalam akun dalam laporan laba rugi. Berarti penjualan kita pindah ya ke debit, kita tutup. Kita cek penjualan tadi ada berapa. Nah, penjualannya tadi kredit 30 juta, maka kita tutup ke debit. Di sini 30 juta. 30 juta di debit. Lalu kita tutup atau hapus akun-akun yang berkaitan sama pembelian dan biaya. Ya, yang pertama tadi kan menerima pengiriman dari kantor pusat. Kita cek hal satu ya, tadi ada pengiriman barang dagangan dari kantor pusat. Nah, ini juga kita hapus. Ini kan di debit 16. Kemudian ada sini di kredit ya. Ini kredit 1 juta. Berarti sebenarnya pengiriman barang dagangannya itu tersisa berapa? Kan berarti 16 dikurangi 1. Berarti kan pengiriman barang dagangannya sisa 15 juta. Nah, tadi masih ada sisa di debit. Maka kita hapus ke kredit. Nah, beri nama akunnya tadi pengiriman barang dagangan dari KP ya tadi ya teman-teman. Dari KP. Kita hapus di kredit ya, berarti tadi jumlahnya 16 dikurangin 1 juta berarti tersisa 15 juta. Nah, ini di sisi kredit. Lalu selanjutnya kita hapus akun pembelian. Tadi kan ada tuh kan yang pembelian dari luar itu kan, yang pembelian sejumlah ini 4 juta. Ini kita hapus, kita pindahkan ke kredit. Akun pembelian kita taruh di kredit sebesar 4 juta ya tadi, 4 juta. Selanjutnya juga kita hapus akun biaya. Tadi ini ada biaya gaji, bunga, lain-lain, depresiasi di sini ya. Nah, gaji berarti ada 2 ya, biaya gaji 6 sama gaji 1. Berarti biaya gajinya 7 juta totalnya. Lalu ada biaya depresiasi. Nah, ini kita catat. Semuanya kita pindahkan. Ini saya copy paste saja. Pasnya di kredit ya teman-teman. Nah, gajinya itu berarti kan 6 ada tambahan 1. Pasti itu ada penyesuaian. Jadi biaya beban gajinya 7. Biaya bunganya berarti kita pindah ke kredit 4. Biaya lain-lainnya kita pindah ke kredit sebesar 2 juta. Oke, sudah kita tutup semua ya akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Depresiasi belum. Berarti tambah biaya depresiasi. Nah, ini juga kita taruh di kredit ya. Nah, kita hapus. Nih, kalau sudah semua, coba kita jumlahkan antara yang debit dengan yang kredit. Yang debit di sini berarti ada sama dengan 6 juta ditambah 30 juta ya. Ini ada 36 juta. Lalu yang di sisi kredit itu ada 15 juta ditambah dengan 4 tambah dengan 7 tambah dengan 4 lagi ditambah dengan 2 tambah 2 berarti 4 ya, 4 lagi. Nah, ketemunya ada 34 juta. Nah, nggak balance kan? Di sisi debit 36, sementara di sisi kredit 34. Nah, berarti kita tahu ada selisih di kredit. Nah, kalau ada selisih di kredit, itu artinya ada laba. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan ke-11 itu. Nah, ada selisih laba, berarti
labanya ada 36 dikurangi 34 berarti ada 2 juta. Nah, ini kita masukkan ke dalam akun di sisi kredit di sini. Namanya adalah KP atau kantor pusat. Nah, kenapa KP? Karena sebenarnya kan ini kan satu badan ya, atau satu organisasi. Dan ini juga nanti akan dilaporkan atau dikirimkan kepada kantor pusat. Berarti labanya itu ada 2 juta di sisi kredit. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah jurnal untuk memindahkan laba ini. Nah, ke-11 namanya itu jurnal penyesuaian ya teman-teman, atau jurnal untuk memindahkan akun laba dari kantor cabang ke kantor pusat. Jurnalnya itu dilakukan oleh si kantor pusat, dan kantor cabang dia tidak melakukan jurnal lagi. Nah, sudah ditutup semuanya tadi ya. Nanti di sini karena dia dapat laba, berarti KC-nya di sisi debit. KC sisi debit Rp 2 juta. Kemudian kreditnya ada laba kantor cabang sebesar 2 juta. Jadi kalau misalkan nanti cabangnya itu ada 2, 3, 4, mungkin di belakangnya KC. KC ini ada nama lokasinya. Misalkan di sini KC Sleman, atau di sini KC Bantul. Nah, terus di sini berarti tidak ada jurnal ya. Oke, inilah jurnal yang dibuat di kantor pusat dan kantor cabang kalau menerapkannya sistem fisik ya, atau periodik. Nah, kalau menggunakannya sistem perpetual, teman-teman bisa pakai acuannya yang ada di materi saya ini. Nah, ini. Nah, kalau menggunakannya sistem perpetual, berarti pencatatannya ambil yang sistem perpetual ini caranya. Terus kalau mencatat penjualan juga dicari tahu berapa HPP-nya. Ini pengakuan laba ruginya. Sekian. Oke, seperti itu teman-teman untuk jurnal yang dibuat oleh kantor pusat dan kantor cabang untuk perusahaan PT Maju tadi ya di Jogja dan yang cabangnya di Solo. Nah, lalu karena ini menggunakannya metode fisik, jadi HPP-nya itu belum diketahui, berarti di sini harus mencari tahu berapa HPP-nya. HPP-nya itu bisa dicari tahu dengan rumus yang pada umumnya yang ada di akuntansi perusahaan dagang ya, dengan cara persediaannya, tambah pembelian, kemudian kalau kantor pusat berarti ada pengiriman ke KC, tapi kalau kantor cabang ada penerimaan ya, atau pengiriman dari KP, ketemu PTUD kan, PTUD dikurangi dengan persediaan akhirnya, lalu ketemu yang namanya harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya nanti akan ketemu di situ. Jadi rumusnya tadi intinya PTUD dikurangi persediaan akhirnya. Ya teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih bingung, nanti bisa kita diskusikan di kelas atau di forum live meeting ya. Sekian dari saya. Selamat berdiskusi dan saya tunggu di live meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.